Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah Nabi Ibrahim dan api. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, Irak. Dikenal sebagai bapak para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Azar. Sementara ibunya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir, bernama Amilah. Sedangkan menurut Al-Kalbi, bundanya bernama Buna binti Karbina bin Karsi. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Ia memiliki tugas untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta menanam ajaran tauhid dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibrahim dan memberinya petunjuk tentang kebenaran sejak ia masih kecil. Hal ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 yang artinya, dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihat keadaannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali melakukan dakwah kepada ayah kandungnya. Sebagaimana yang diketahui, ayahnya merupakan seorang yang bekerja membuat berhala dan patung, sekaligus sebagai menyembah patung-patung itu. Kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang paling tulus saat memberi nasihat. Ia mengatakan dengan halus bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas disembah, bukan patung atau berhala, karena semuanya tak dapat melakukan apapun. Ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 42 yang artinya, wahai Bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Akan tetapi adik-adik, petunjuk serta nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam teruntuk ayahnya ditolak. Bahkan sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan hukuman rajam. Meski demikian, Nabi Ibrahim tak gentar. Selain kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam juga melakukan hal yang sama kepada Raja Namrud karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan terus memerintah untuk membuat banyak patung serta berhala sebagai sesembahan kaum dan umatnya. Ibrahim alaihissalam pun melakukan perlawanan dengan menghancurkan patung serta berhala yang disembah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar, agar mereka kembali kepadanya. Keberanian Ibrahim alaihissalam ini pun membuat Raja Namrud murka.
Oleh sebab itu, Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal serta kaumnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim. Saat orang-orang beramai-ramai mencarinya, kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk berkumpul dalam satu tempat. Ia memiliki tujuan untuk mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tak berbeda dengan apa yang Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya. Para kaum tersebut tetap pada pendirian, kesombongan serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil mereka pun membawa Nabi Ibrahim untuk dihukum dengan cara dibakar. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tanpa membumbung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberi perlawanan. Ia kemudian dilempar ke dalam kobaran api. Diriwayatkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tungku api, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Jibril pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Ibrahim alaihissalam memberi jawaban, "Kalau kepadamu, aku tidak butuh bantuan apapun." Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku sebagian ulama, menyebutkan bahwa di saat genting tersebut Nabi Ibrahim mengucapkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 173 yang berbunyi, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil." Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Ibrahim dan menunjukkan bukti kekuasaannya. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kejadian ini. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Seketika api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya, Allah subhanahu wa ta'ala menolong Ibrahim. Semoga bisa menjadi cerita dan tauladan yang baik untuk buah hati ya Bunda. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Sekian dulu cerita kakak pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah keimanan Zunairah menyembuhkan buta di matanya. Adik-adik, sahabiah kita kali ini adalah seorang hamba sahaya yang istiqomah. Walaupun ia seorang budak yang dapat diperjualbelikan, namun mengakar kuatnya iman di dadanya, kokoh tegaknya keyakinan menjadikannya sebagai sosok yang berani menghadapi siapapun, termasuk sang majikan, sehingga tak seorang pun dapat mencabut bahkan sekedar menggoyahkan imannya. Zunairah, ia adalah budak dari Abu Jahal, orang yang sangat membenci Rasulullah. Ia menghadapi siksaan teramat pedih dari majikannya. Setelah tahu bahwa budaknya memeluk agama Islam, Abu Jahal langsung memanggil Zunairah dan mengintegrasinya. Abu Jahal berkata, "Zunairah, benarkah kamu telah menganut Islam?" tanya Abu Jahal. Kemudian
Zunairah menjawab, "Benar, saya percaya pada seruan Muhammad, karena itu saya mengikutinya." Abu Jahal mencoba menggoyahkan keyakinan Zunairah. Ia bertanya pada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawan, apakah kalian juga mengikuti seruan Muhammad?" "Tidak," jawab mereka serempak. Nah, sekiranya yang diserukan Muhammad itu baik, tentunya mereka dulu yang akan mengikutinya, kata Abu Jahal sambil mengejek. Namun, hal itu sama sekali tidak menggoyahkan keyakinan Zunairah. Melihat Zunairah yang teguh pada pendiriannya, Abu Jahal semakin kalap. Ia memukul Zunairah dengan sewenang-wenang tanpa belas kasihan. Pukulannya membabi buta, bertubi-tubi. Beberapa pukulannya mendarat di wajah dan kepala Zunairah. Akibat siksaan yang dialaminya, akhirnya Zunairah mengalami kebutaan. Melihat hamba sahayanya buta, alih-alih ia menaruh iba, Abu Jahal yang kejam malah mengejek dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. "Matamu menjadi buta itu akibat engkau masuk Islam. Coba kau tinggalkan agama Muhammad itu, matamu akan sembuh kembali," kata Abu Jahal. Zunairah merasa sedih dengan celaan itu, bukan karena dirinya yang diejek, namun karena agamanya dilecehkan. Ia pun menjawab dengan lantang, "Kalian semua pembohong, tidak bermoral. Lata dan Uzza yang kamu sembah itu tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat dan mudarat," kata Zunairah. Abu Jahal bertambah marah. Ia pukul Zunairah sekeras-kerasnya sambil berkata, "Wahai Zunairah, ingatlah kepada Lata dan Uzza. Ia itu adalah berhala sesembahan kita sejak nenek moyang kita. Tak takutlah jika mereka nanti murka kepadamu? Tinggalkan segera agama Muhammad yang melecehkan kita," kata Abu Jahal. Kemudian Zunairah berkata, "Wahai Abu Jahal, sebenarnya Lata dan Uzza itu buta, lebih buta dari mataku yang buta akibat siksaanmu. Meski mataku buta, Allah tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang. Tidak seperti Tuhanmu, Lata dan Uzza." Subhanallah, kecerdasan dan keberanian yang luar biasa dalam berdebat telah ditunjukkan oleh seorang hamba sahaya kepada majikannya. Sikap syaja'ah yang sangat layak untuk ditauladani. Berkata yang benar di hadapan penguasa yang zolim. Sungguh sebuah amaliyah yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kebesaran Allah, keesokan harinya mata Zunairah yang buta akibat siksaan Abu Jahal dapat melihat kembali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zunairah dapat melihat kembali. Menyaksikan hal itu Abu Jahal heran. Namun dasar orang kafir, dia malah berkata, "Ini pasti karena sihir Muhammad," sambil kembali menyiksa hamba sahayanya. Alhamdulillah, Abu Bakar segera datang dan memerdekakan Zunairah setelah menebus kepada Abu Jahal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sungguh sebuah tauladan yang layak menjadi bahan renungan dan sangat perlu diikuti. Sikap istiqomah yang mantap, yang tak tergoyahkan sedikit pun, baik dibujuk dengan rayuan dunia maupun disiksa hingga mengakibatkan hilangnya penglihatan. Alhamdulillah, perjuangan Zunairah mempertahankan keyakinannya berakhir dengan baik, karena penglihatannya kembali terang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hambanya Abu Bakar As-Siddiq telah memberinya sebuah hadiah kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan Abu Jahal. Sebuah kisah yang menakjubkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan kita untuk menjadi mukminah yang istiqomah
siap menghadapi apapun demi mempertahankan akidah sohihah. Sekian dulu ya adik-adik cerita kakak pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik dan ayah bunda di rumah yang mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi pada malam hari ini bersama Kak Rasida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan merupakan cucu pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh kaum muslim. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Kelembutan hati dan kemuliaan akhlak Rasulullah sejatinya diwarisi langsung oleh Hasan. Demikian dijelaskan dalam kitab Tarik Al-Khulafa karya Imam Jalaluddin Suyuti. Hasan merupakan insan penuh kasih, layaknya kakeknya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki kepribadian sempurna, akhlaknya yang terpuji, seorang yang penyabar, yang tenang pembawaannya, dan tegas dalam bersikap. Yang tak kalah membuat kagum, Hasan adalah manusia pemurah, rajin bersedekah. Ia tak menyukai pertengkaran, apalagi pertumpahan darah. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian pemuda yang tidak dikenal itu mencaci maki Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan bin Ali hanya mendengar tanpa sedikit pun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai Badui, adakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang memusingkan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan barusan, pemuda Badui tersebut malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian Hasan menyuruh pembantu rumahnya membawakan sejumlah uang perak. Lalu dia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. Lalu berkata, "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya sikap simpatik dan pelayanan lembut Hasan bin Ali berhasil meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Dia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasul yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus menangis. Nah, adik-adik, sikap Hasan yang tidak pendendam dan kemuliaan budinya patut kita jadikan tauladan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia tak pernah mencaci seorang pun meskipun ia dihina, tak juga berkata kasar kepada orang yang menghinanya. Masya Allah. Sekian dulu ya adik-adik cerita kakak pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu menebar kebaikan ya di setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini, kakak akan bercerita tentang kisah kekayaan seorang pemimpin. Di sore yang indah dan sejuk, Khalifah Harun al-Rasyid berbincang bersama penasihatnya. Khalifah memanfaatkan suasana yang menyenangkan itu untuk meminta nasihat kepada sang penasihat. "Aku ingin engkau memberikan nasihat agar aku menjadi pemimpin yang lebih bijak," pinta sang khalifah. Sang penasihat merasa dia sudah banyak memberi nasihat. Dia berpikir, nasihat apa lagi yang bisa dia berikan? Kemudian dia berkata, "Tuan, apa saya boleh meminta 2 gelas air putih?" Segera Khalifah meminta pelayan membawa 2 gelas air putih, segelas untuk penasihat dan segelas untuk dirinya. "Tuan, jika saat ini seandainya Tuan sedang berada di padang pasir yang sangat gersang, pastinya Tuan akan kehausan. Kemudian ada seorang yang membawa segelas air untuk Tuan, namun harus dibayar dengan sangat mahal. Tuan akan menebusnya dengan apa?" Ucap sang penasihat. "Aku akan menukarnya dengan separuh kekuasaanku," ucap sang khalifah. "Baiklah, mari kita minum air ini," ucap sang penasihat. Kemudian sang penasihat pun berkata, "Tuan, seandainya air itu tidak bisa keluar dari tubuh Tuan hingga berhari-hari, Tuan berani membayar berapa agar bisa keluar?" "Aku akan menyerahkan separuh negaraku yang tersisa untuk membayarnya," jawab sang khalifah. "Baik, sekarang Tuan sadar ternyata harga kekuasaan tidak lebih dari segelas air putih," ucap sang penasihat. "Itulah kekayaan manusia jika dibandingkan dengan kekayaan Allah," lanjut sang penasihat. Khalifah Harun al-Rasyid termenung mendengar nasihat tersebut. Subhanallah, kekayaan manusia memang tidak sebanding dengan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu cerita kita pada malam hari ini ya adik-adik. Semoga kita menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi atas apapun nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang seri tauhid yang bertema Allah itu ada. Coba adik-adik perhatikan kendaraan yang ada di sekitar kita. Ada sepeda, motor, mobil, kereta, kapal laut, pesawat, helikopter, dan sebagainya. Semua kendaraan itu merupakan buatan manusia yang cerdas akalnya diberikan oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang membuat dan ada yang menciptakannya. Sekarang coba perhatikan benda di sekitar kita yang jauh lebih besar dari kendaraan. Ada langit, ada bulan, matahari, laut, hingga gunung yang sangat besar. Kendaraan yang kecil saja pasti ada yang membuatnya, apalagi benda-benda yang lebih besar dari kendaraan, sudah pasti ada yang menciptakannya. Betul kan adik-adik? Allah adalah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta.
bernapasnya manusia di darat, berenangnya ikan di laut, terbangnya burung di udara membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang pintar. Quran Surat Al-Imran ayat 90, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayo adik-adik perhatikan kendaraan di sekitar kita. Apakah kendaraan tersebut dapat hidup dan berjalan dengan sendirinya? Tentu saja tidak bisa, bukan? Harus ada manusia yang menghidupkan, mengatur, dan mengoperasikannya. Kapal laut bisa berlayar di laut karena ada nahkoda yang mengemudikannya. Pesawat bisa terbang tinggi menembus awan karena ada pilot yang menerbangkannya. Tentunya itu atas izin Allah. Sekarang mari kita renungkan. Langit yang kokoh menjulang meski tak ada tiang, turunnya air hujan, matahari yang terbit dan terbenam, serta teraturnya pergantian malam dan siang. Itu semua menandakan bahwa ada Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 102, demikian, itu ialah Allah Rabb kamu, tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan benar selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Hanya saja kita belum bisa melihatnya di dunia. Nanti kalau sudah di surga, orang yang soleh dan bertauhid akan diberikan kesempatan melihat wajah Allah. Semoga adik-adik sekalian dan ayah bunda menjadi orang-orang yang bisa melihat wajah Allah dan menjadi bagian orang-orang yang bisa memasuki surga Allah. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu pelajaran kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di seri Tauhid selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang seri Tauhid yang bertema Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Allah adalah pemilik alam semesta beserta segala isinya. Semua yang ada di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang terletak di antara keduanya, seluruhnya adalah milik Allah. Mari kita perhatikan pohon buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ada pohon mangga, pohon pisang, durian, dan sebagainya. Pohon-pohon itu bisa tumbuh dan berbuah dengan memanfaatkan air serta cahaya matahari. Bagaimana pohon bisa mendapatkan air dan cahaya matahari padahal pohon itu tidak bisa berjalan? Bagaimana ya adik-adik? Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Allah yang menurunkan hujan, kemudian mengalirkan air yang berada di dalam tanah ke pohon-pohon. Allah juga yang menjadikan matahari bercahaya, menyinari pohon-pohon agar bisa tumbuh dan berbuah. Allah yang menumbuhkan pohon-pohon hingga tinggi menjulang. Allah juga yang menjadikan buah-buahan itu matang, manis sehingga bisa dicicipi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 yang artinya
Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan hasil perkebunan sebagai rezeki untukmu. Allah telah menentukan adanya orang-orang yang memetik dan memanen buah-buahan dari pepohonan. Allah juga yang mengatur orang-orang yang mengantarkan buah-buahan tersebut ke para pedagang yang berada di pasar. Allah pun telah mentakdirkan buah-buahan itu dijual oleh pedagang di pasar. Allah juga yang memberikan rezeki kepada ayah dan bunda kita sehingga bisa membeli buah-buahan untuk kita nikmati di rumah. Allah telah memudahkan kita untuk makan buah-buahan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita harus memanfaatkan karunia dan rezeki dari Allah untuk semangat beribadah dan melakukan ketaatan seperti sholat, ngaji, menuruti kata ibu dan ayah, dan hal-hal baik yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 34 sampai 35 yang artinya, kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Kita harus ingat bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, Maha Pemilik dan Pengatur. Kita harus bersyukur dan meminta untuk selalu dimudahkan beribadah kepada Allah. Mari adik-adik, kita gunakan semua kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semakin semangat beribadah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Rasulullah mengajarkan kita doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita ulang ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku supaya bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Masya Allah, jazakumullahu khairan adik-adik. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi adik-adik sekalian. Jangan lupa berdoa ya. Sekian dulu pelajaran kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita berjumpa pada malam-malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rasida. Pada malam hari ini kita akan masih membahas tentang seri tauhid yang ketiga yang bertema Allah Pencipta kita. Allah itu Rabb semesta alam. Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki dan mengatur alam semesta beserta segala isinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Mari kita perhatikan pepohonan yang ada di sekitar kita. Apakah kita bisa menghitung jumlah daun yang masih berada di pohon? Atau berapakah jumlah daun yang sudah gugur dan jatuh ke tanah? Kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlah daun yang begitu banyak. Akan tetapi, Allah mengetahui jumlah seluruh daun.
baik yang di pohon maupun yang berguguran, sebab Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, serta tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tiada suatu pun yang basah atau yang kering melainkan bertulis dalam Lauhul Mahfuz. Adik-adik, apa buktinya bahwa Allah yang Maha Pencipta? Buktinya adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, betul. Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakan. Allah tahu jumlah daun yang berguguran, beraneka ragam hewan, serta kita manusia yang diberi banyak kenikmatan. Allah pencipta kita. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menganugerahkan kita nikmat yang luar biasa, berupa mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, dan bibir untuk berbicara. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai dengan 9. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Dengan mata, kita bisa melihat keadaan di sekitar kita. Coba bayangkan jika kita berjalan dalam keadaan tanpa melihat, maka kita akan merasakan kesulitan dalam berjalan. Begitu juga halnya dengan bibir dan lidah. Tanpa 2 anggota tubuh ini, kita akan sulit sekali makan, minum, dan berbicara. Ayo adik-adik, syukuri nikmat mata dengan banyak membaca Al-Quran dan buku bermanfaat. Ayo syukuri pula nikmat bibir dan lidah dengan makan santapan yang halal, rajin berzikir, dan tidak mencela teman. Mari gunakan semua kenikmatan yang telah Allah berikan untuk semakin semangat beribadah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi adik-adik, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus semangat beribadah kepadanya ya. Siap? Oke, semua harus siap ya. Karena apa? Allah yang telah menciptakan kita. Nah, adapun kandungan isi dari yang kakak bacakan tadi, yang pertama, adik-adik bisa mengetahui bahwa Allah itu Rob kita dan Rob semesta alam. Makna Rob diantaranya ialah pencipta, pemilik, dan pengatur. Manfaat yang kedua, adik-adik bisa mengetahui Allah itu Maha Pencipta. Dia yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Manfaat yang ketiga, adik-adik dapat mengetahui bahwa bukti Allah sebagai pencipta adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Contohnya, Allah tahu jumlah daun-daun yang ada di pohon hingga daun-daun yang telah gugur. Manfaat yang keempat,
Allah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang manfaat yang kelima, Allah menciptakan mata, bibir, dan lidah untuk memudahkan segala kegiatan kita. Manfaat yang keenam, dengan mata kita bisa melihat saat berjalan. Dengan lidah dan bibir kita dimudahkan untuk berbicara serta bisa merasakan nikmatnya minum dan makan yang enak. Manfaat yang ketujuh, dengan mata yang sehat perbanyaklah membaca Al-Quran dan buku-buku bermanfaat. Manfaat yang kedelapan, dengan lidah dan bibir yang sehat perbanyaklah berzikir, mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dan hindari mencela sesama. Oke? Manfaat yang terakhir atau manfaat yang kesembilan, kita bisa merasakan kenikmatan yang Allah karuniakan harus kita gunakan untuk semakin semangat melaksanakan amal-amal ketaatan. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada malam-malam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sifat tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat amanah. Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Salah satunya adalah sifat amanah. Apakah adik-adik tahu apa itu sifat amanah? Sifat amanah itu berarti seorang rasul dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang Mekkah. Gelar tersebut diberikan sebelum masa kenabian. Sifat amanah Rasulullah diantaranya dapat diketahui saat beliau berdagang. Beliau beberapa kali ikut dalam perjalanan dagang pamannya, Abu Thalib. Pembeli sangat senang jika membeli barang dagangan Rasulullah karena beliau sangat memperhatikan kualitas dagangnya. Beliau jujur menyampaikan apa adanya. Karena itulah beliau semakin dipercaya oleh pembeli maupun saudagar kaya pemilik barang dagangan. Sebelum menjadi rasul dan menikah dengan Khadijah, Rasulullah merupakan mitra dagang Khadijah. Dia adalah saudagar wanita bermartabat tinggi dan kaya raya. Khadijah berasal dari keluarga terhormat dan kaya. Selain itu, dia adalah seorang pengusaha yang sukses di Mekkah. Suatu ketika, Khadijah mendengar tentang Rasulullah dan akhlaknya yang mulia. Dia tertarik untuk bekerja sama dengan beliau. Rasulullah pun setuju untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Rasulullah dibantu oleh Maisarah, pelayan kepercayaan Khadijah. Karena sifat amanah Rasulullah inilah banyak orang yang senang membeli dagangan Rasulullah. Khadijah mendapat keuntungan besar selama Rasulullah menjualkan barang dagangannya. Maisarah pun bercerita pada Khadijah tentang sifat amanah dan akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdagang. Khadijah sangat terkesan dengan Rasulullah dan akhirnya menikah dengan beliau. Sifat amanah Rasulullah juga terlihat dari keteguhannya menjaga amanah dari Allah dalam menyampaikan wahyu. Allah menurunkan wahyu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Tugas itu sangat berat, banyak kesulitan yang harus beliau hadapi. Awalnya beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan
beliau berdakwah secara terang-terangan. Kian hari kaum Quraisy semakin menekan kaum muslim agar kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Mereka pun tak lelah meminta dan memaksa Rasulullah agar berhenti berdakwah. Segala bujuk rayu, permintaan dan ancaman mereka sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keluarga Rasulullah tak luput dari ancaman. Namun beliau tetap teguh berdakwah di jalan Allah. Hingga suatu hari paman Rasulullah Abu Thalib didatangi oleh para pemuka Quraisy. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Mereka menjanjikan banyak hal sebagai gantinya. Abu Thalib lalu memanggil Rasulullah. Paman Rasulullah meminta Rasulullah untuk berhenti berdakwah. Dia juga menyampaikan apa yang diminta oleh kaum Quraisy. Rasulullah pun sedih. Kemudian beliau bersabda, "Wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini." Adik-adik, itulah akhlak amanah yang dimiliki oleh Rasulullah. Cobaan seberat apapun beliau lalui dengan sabar. Beliau tetap teguh menjaga amanah yang Allah berikan padanya. Adik-adik yang soleh, kita teladani sifat amanah Rasulullah. Jika kita meminjam barang seseorang, maka kita harus menjaga barang itu dengan baik dan dikembalikan pada tepat waktunya. Itu adalah salah satu contoh perwujudan sifat amanah. Apakah adik-adik sudah siap untuk menauladani sifat Rasulullah? Harus siap ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi kita semua. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam cerita ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bunda-bunda di rumah ya. Jangan lupa kalau diberi kepercayaan oleh ibu kita atau bapak kita atau teman kita, kita harus menjaga kepercayaan itu dan menjalaninya dengan sabar seperti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amanah tadi. Sekian dulu ya cerita kakak pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada malam-malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosidah. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah Ashabul Jannah, kisah pemilik kebun. Cerita ini diambil dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 9 Tafsir Surat Al-Qalam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemilik kebun yang amat dermawan. Ia hidup di desa Darawan, 6 mil dari kota Sana. Ia memiliki kebun yang sangat luas. Kebun itu penuh dengan berbagai jenis buah-buahan. Sang pemilik kebun mengelola kebun itu dengan baik. Ia memanfaatkan hasil kebunnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak lupa, sebagiannya lagi ia sedekahkan untuk orang-orang fakir. Ketika sang pemilik kebun meninggal dunia, ia mewariskan kebunnya untuk anak-anaknya. Mereka menganggap perbuatan ayahnya selama ini salah. Seharusnya hasil kebun itu tidak disedekahkan sehingga dapat terkumpul dengan banyak. Pada suatu hari, mereka merencanakan sesuatu. Mereka bersumpah akan memetik hasil kebun di pagi hari agar tidak diketahui dan dimintai oleh orang-orang fakir.
Mereka berencana tidak akan mensedekahkan hasil kebun itu sedikit pun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah terhadap apa yang mereka sumpahkan. Maka Allah Ta'ala menghukum mereka ketika mereka sedang terlelap. Kebun itu ditimpa bencana. Kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita. Keesokan paginya, mereka saling memanggil untuk pergi memanen. Mereka berbisik-bisik agar orang lain tidak dapat mendengar. Mereka tidak ingin membiarkan ada orang miskin masuk ke dalam kebun mereka. Ketika tiba di kebun, mereka melihat kebun itu telah berubah. Kebun mereka menjadi gersang, tanpa buah-buahan dan hitam kelam. Mereka mengira bahwa mereka telah tersesat. Kebun yang ada di hadapan mereka bukanlah milik mereka. Kemudian mereka meneliti apa yang mereka alami. Pada akhirnya mereka yakin bahwa kebun itu adalah milik mereka. Kemudian salah seorang yang paling baik di antara mereka berkata, "Bukankah aku telah mengatakan padamu, hendaklah kamu bersyukur?" Ia menyadarkan saudara-saudaranya akan nikmat Allah yang telah diberikan berupa kebun yang banyak buahnya. Seharusnya mereka bertasbih dan bersyukur kepada Allah. Kemudian mereka mengakui dan menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Begitulah siksa Allah yang ditimpa pada orang yang kikir terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan, tidak menunaikan hak-hak orang miskin. Demikian siksa duniawi yang Allah timpakan. Siksa Allah di akhirat lebih pedih bagi orang-orang yang tidak mau bertaubat kepadanya. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit ya. Jadi kalau kita memiliki jajan dan teman kita di sekolah tidak memiliki jajan, maka kita harus berbagi agar kita dapat pahala dari Allah. Jika nanti kita sudah banyak pahalanya, maka kita bisa membeli tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya. Semoga cerita kakak ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi tauladan di dalam keseharian adik-adik. Sampai di sini dulu cerita kakak. Jangan lupa selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah Ashabus Sabti. Kisah ini merupakan kisah kaum Nabi Musa alaihissalam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah umat terdahulu sebagai bahan pelajaran umat yang datang berikutnya. Di antara kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah sebagian dari umat Bani Israel yang diubah menjadi kera karena mereka berusaha mengakali hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat, penduduk Elat merupakan sebuah desa yang berada di antara Madian dan At-Tur.
di dekat Teluk Aqabah dan pesisir Laut Merah. Mereka melanggar perintah Allah yang mengharamkan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Pada hari-hari selain Sabtu, Allah menguji mereka dengan meniadakan ikan-ikan tersebut. Mereka kemudian menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dengan melakukan segala upaya secara tersirat yang bermakna melakukan perbuatan haram. Beribadah pada hari Sabtu itu semulanya disetujui oleh kaum Yahudi. Pada hari itu mereka hanya diwajibkan melaksanakan ibadah, berzikir dan meninggalkan perdagangan serta hal-hal yang bersifat keduniawian. Menurut salah satu riwayat, awalnya perintah ibadah kepada umat Yahudi ini jatuh pada hari Jumat. Namun mereka meminta agar pelaksanaan ibadah dipindah pada hari Sabtu, dikarenakan ikan-ikan awalnya lebih banyak di hari Jumat. Dengan alasan mengingat pada hari Sabtu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, usul tersebut diterima oleh Nabi Musa. Maka sejak saat itu setiap hari Sabtu diselenggarakan kewajiban beribadah kepada Allah. Dan kegiatan ini terus berlanjut hingga datang ujian kepada mereka, yaitu banyaknya ikan di pinggir pantai dekat kota tempat tinggal mereka. Ikan-ikan tersebut mulai bermunculan di permukaan pada hari Sabtu. Dan di hari-hari lain selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak bermunculan. Ujian ini rupanya membuat mereka lupa untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Bahkan ketika diperingatkan, mereka malah marah, bahkan meminta Nabi Musa agar pelaksanaan ibadah dipindah pada hari-hari yang lain selain hari Sabtu. Peringatan sudah disampaikan berkali-kali kepada mereka oleh Nabi Musa, namun mereka tak mau menuruti juga. Akhirnya Allah mengutuk mereka menjadi kera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Adik-adik, adapun faedah dari cerita ini, yang pertama, mengakali hukum Allah adalah perbuatan terlarang, dan hal tersebut tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram. Dalam kisah ini, Allah melarang mereka mencari ikan di hari Sabtu. Mereka pun mengakali dengan memasang jaring-jaring di hari selain Sabtu dan mengambilnya di hari setelahnya. Zohir atau yang nampak dari perbuatan mereka seolah tidak mengapa, tetapi hakikatnya sebenarnya tetap terlarang. Serupa dengan ini pula, misalnya menamai riba dengan bunga atau yang selainnya. Hal ini tidak mengubah hukum sedikit pun karena hakikatnya masih sama, yaitu riba. Faedah yang kedua, al-jaza min jinsil amal. Balasan atas segala sesuatu adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Saat mereka melakukan hilah terhadap larangan Allah, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang semisal. Allah mengubah mereka menjadi kera. Kera secara zohir adalah bentuk tubuh mirip dengan manusia, tetapi hakikatnya sebenarnya mereka tetap hewan sebagai hewan yang lainnya. Nah, adik-adik, sekian dulu ya cerita kakak pada malam hari ini. Semoga apa yang kakak ceritakan bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah dan ayah bunda yang mendengarkan. Jangan lupa setiap saat, setiap waktu kita harus menebar kebaikan ke siapa saja. Semoga adik-adik di rumah selalu di dalam perlindungan Allah ya. Selamat berjumpa di malam-malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi pada malam hari ini di cerita inspirasi dari Kak Rosida. Malam ini kakak ingin bercerita tentang sebuah kisah Masyitah, pelayan putri Fir'aun. Masyitah, pelayan putri Fir'aun. Dia adalah wanita yang berani mempersembahkan jiwa raganya untuk agama. Dia seorang ibu yang memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan, mencintai anak-anaknya dengan cinta yang tulus. Masyitah berjuang, bekerja, dan rela letih untuk membahagiakan mereka, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak Masyitah mati syahid disiksa oleh Fir'aun. Itulah peristiwa dahsyat yang dihadapi Masyitah, sosok yang menakjubkan dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang ibu yang sangat sabar dan memiliki anak-anak yang soleh dan baik hati. Masyitah telah merasakan beragam zoliman dan penyiksaan. Semua ketidaknyamanannya dihadapi dengan tegar sampai akhirnya ia bertemu dengan Tuhannya dengan ridho dan diridhoi. Masyitah mengajarkan kepada kita tentang sempurna dalam berkorban. Ia telah sukses mendidik anak-anaknya untuk mempersembahkan nyawa mereka untuk berjuang di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kita ketika menjalani Isra dan Mi'raj. Aku mencium bau yang sangat harum. Wahai Jibril, bau harum apa ini? Tanya Rasulullah. Jibril menjawab, ini bau harum Masyitah, pelayan putri Fir'aun dan anak-anaknya. Saya bertanya, apa kelebihan Masyitah? Jibril menjawab, suatu hari Masyitah menyisir rambut putri Fir'aun. Sisirnya jatuh dari tangannya. Ia berkata, Bismillah. Putri Fir'aun kaget dan berkata kepadanya, dengan menyebut nama ayahku. Ia menolak, tidak. Akan tetapi Tuhan saya dan Tuhan ayah kamu adalah Allah. Ia menyuruh putri itu untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya. Putri itu pun menceritakan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun memanggil Masyitah. Fir'aun bertanya, wahai Masyitah, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Masyitah pun menjawab, ya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Fir'aun marah besar. Ia memerintahkan dibuatkan tungku besar yang diisi timah panas, agar Masyitah dan anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Namun Masyitah tidak menyerah. Begitu juga anak-anaknya. Masyitah meminta suatu hal kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, saya mohon tulangku dan tulang anak-anakku dibungkus menyatu dengan kain kapan. Fir'aun menuruti permintaannya. Adik-adik, Masyitah telah lama wafat. Namun
kisahnya ini dapat kita ambil pelajaran tentang pengorbanan seorang muslimah di jalan Allah. Masyitah adalah tauladan bagi kaum muslimah yang ingin berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah. Sekian dulu cerita kakak malam ini. Semoga bisa menjadi inspirasi agar kita bisa menjadi muslimah-muslimah yang tangguh ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah muslimah berkulit hitam penghuni surga. Suatu ketika Ibnu Abbas berkata kepada seorang sahabatnya, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada seorang wanita ahli surga?" Sahabatnya menjawab, "Mau." Ibnu Abbas pun bercerita, wanita berkulit hitam itu pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku terserang penyakit epilepsi hingga terbuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mau bersabar, maka engkau akan masuk surga. Namun, jika engkau mau, aku akan berdoa untuk kesembuhanmu." Wanita itu berkata, "Aku akan bersabar." Saat kemudian berkata lagi, "Namun karena penyakit ini auratku menjadi terbuka. Berdoalah agar auratku tidak terbuka." Kemudian Rasulullah berdoa untuknya. Sahabat, dari kisah ini kita mendapat sebuah pelajaran. Dia adalah muslimah yang lebih menginginkan surga daripada dunia. Dia meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga kelak Allah akan menganugerahinya surga. Sungguh, pilihannya bersabar didasari keimanan yang sangat tinggi, bahwa sebaik-baik balasan bagi orang yang sabar adalah surga. Sekian dulu cerita kakak malam ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih sabar dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita masih seputar menauladani sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita tentang tauladan Rasulullah yang bersifat pemimpin yang adil dan bijaksana. Tahukah adik-adik, dahulu kala di kota Makkah dilanda banjir besar. Tembok Ka'bah hampir roboh diterjang air. Bangunan itu memerlukan perbaikan. Penduduk Makkah bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka pun membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu
belum menjadi nabi pun ikut ambil bagian. Tiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu, lalu dimulailah pembangunannya. Pembangunan itu dipimpin oleh arsitek Romawi bernama Bakum. Mereka bekerja dengan sangat giat. Tak butuh waktu lama, Ka'bah pun sudah selesai direnovasi. Semua takjub menatap bangunan itu. Mereka pun bersyukur telah berhasil membangun kembali Ka'bah. Namun masih ada yang kurang. Batu Hajar Aswad belum terpasang di tempatnya. Hajar Aswad adalah simbol kemuliaan. Tidak boleh sembarangan orang yang memasangkannya. Semua kabilah merasa berhak memasang batu istimewa itu. Maka terjadilah pertengkaran. Kamilah yang berhak memasang batu itu. Kami kabilah terbesar di sini, teriak para pembesar Quraisy. Tidak, kamilah yang berhak, seru pemuka kabilah lain. Pertengkaran itu terus berlanjut. Masing-masing kabilah tidak mau mengalah. Itu terjadi selama beberapa hari. Hampir saja terjadi perang di antara mereka. Beruntung Abu Umayyah bin Al-Mughirah, seorang tokoh di antara mereka, bertindak cepat. Dia mengusulkan penyelesaian. Siapapun yang besok datang paling awal, dialah yang akan menjadi penengah. Semua pemuka kabilah setuju akan usulan itu. Maka seluruh penduduk menunggu hingga pagi menjelang. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan datang pertama kali dan menjadi penengah di antara mereka? Keesokan paginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang paling awal. Beliau memang terbiasa bangun pagi dan beribadah kepada Allah. Bahkan sebelum fajar menjelang, beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah. Inilah Al-Amin, kami rela. Inilah Muhammad, teriak seseorang. Semua kabilah setuju Muhammad yang menjadi penengah. Saat itu beliau memang bukanlah seorang pemimpin kabilah, namun beliau dikenal seorang yang terhormat, jujur, dan dapat dipercaya. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Muhammad yang cerdas dan bijaksana memiliki rencana luar biasa. Beliau membentangkan selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian beliau memanggil semua pemimpin kabilah. Beliau meminta mereka memegang setiap ujung selendangnya. Bersama-sama mereka meletakkan batu itu di tempatnya. Setelah itu, semua pemimpin kabilah tersenyum bahagia. Mereka puas dengan keputusan itu. Mereka pun saling berjabat tangan. Semua berterima kasih kepada Rasulullah. Berkat ide beliau, pertikaian berubah menjadi persaudaraan. Kepemimpinan Rasulullah juga diuji saat pembagian harta perang. Seusai perang Hunain, beliau membagikan harta rampasan. Beliau memutuskan untuk membagikan harta lebih banyak kepada para mu'alaf. Hal ini agar makin kokoh keimanan mereka dan menghilangkan kebencian di hati mereka terhadap Islam. Kaum Muhajirin pun mendapatkan bagian, sedangkan kaum Ansor hanya mendapatkan sedikit. Kaum Ansor merasa keberatan. Rasulullah pun mendengar kabar itu. Beliau langsung memanggil mereka dan menyatakan alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai semua orang Ansor, apakah kalian tidak berkenan di hati jika orang lain kembali dengan domba dan unta, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah?" Kaum Ansor akhirnya paham. Mereka semua menangis. Kami ridho dengan pembagian yang diberikan Rasulullah. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Adik-adik yang baik, mari kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat adil dan bijaksana sebagai pemimpin. Beliau mampu
menyelesaikan masalah yang besar. Jika kalian menjadi ketua kelas, berlakukanlah dengan adil dan bijaksana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga kakak bisa bercerita pada malam-malam selanjutnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, dan selalu menebar kebaikan dimanapun berada. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.